Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bersemangat untuk belajar dan lebih memahami Islam. Di acara ini bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab. Terima kasih semua yang sudah setia menyaksikan, memberi komentar, mengirimkan pertanyaan ke acara Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Dan menariknya, salah satu topik pertanyaan yang paling sering kami dapatkan adalah tentang manusia, tentang diri kita sendiri. Dan kalau buat Elabi yang latar belakangnya psikologi gitu ya, ini sebetulnya tanda baik bahwa manusia ingin lebih mengenal dirinya. Dan tentu saja salah satu bentuk hubungan yang terpenting itu adalah ya hubungan Tuhan dengan manusia. Dan itu yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Apakah betul manusia itu dianugerahi kehormatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasannya. Bagus. Kalau dia mengistimewakan manusia ini atas banyak, bukan atas semua, atas banyak dari makhluk. Maka ini berarti bahwa manusia sangat dihormati oleh Tuhan. Di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memberikan penghormatan kepada anak cucu Adam. Terlepas apakah dia taat pada Tuhan atau tidak. Manusia memiliki kehormatan. Kemanusiaannya harus dihormati. Baik dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia mati. Tidak dibedakan dalam konteks kemanusiaannya antara muslim atau non-muslim. Semuanya adalah manusia. Siapa yang Anda temui, kalau bukan saudara Anda seagama, oleh Tuhan. Ada yang berkata dia adalah mandataris Tuhan di bumi. Itu arti khalifah. Dan di sorga ini semuanya kedamaian. Nah, inilah tugas manusia untuk mewujudkan di bumi. Ciptakan bagi setiap orang, adakan bagi setiap orang rumah tempat dia bernaung.
makanan yang cukup, dan ciptakan kedamaian di antara mereka. Nah, potensi-potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan alam raya ini yang ditundukkan Tuhan kepada manusia itu harus dapat dijadikan modal dalam konteks mewujudkan apa yang kita namakan kekhalifaan itu, mewujudkan kehendak Tuhan di bumi ini. Itu tugas manusia. Itu tugas manusia. Jadi keistimewaan manusia itu jelas. Kita diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita akan elaborasi lebih jauh, teman-teman. Tanggung jawabnya tadi sudah digambarkan oleh Abi untuk menjaga kedamaian. Tapi bagaimana caranya? Dan bagaimana agar kehormatan itu betul-betul bisa diwujudkan dalam bentuk kemuliaan pada saat kita menjadi khalifah, mandataris atau perwakilan Allah di muka bumi. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda berkewajiban mengingatkan saya. Saya berkewajiban mengingatkan Anda. Anda berkewajiban belajar, tapi juga ajar saya. Karena semua orang tidak mengetahui segala sesuatu. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Dan masih membahas topik yang sepertinya tak ada habisnya, berbicara tentang manusia. Tadi disampaikan Abi bahwa Allah selalu memberikan penjelasan melalui Al-Quran, kehormatan itu perlu dipandang sebagai kemuliaan. Manusia perlu berlomba-lomba untuk menjaga kehormatannya. Betul. Nah, apakah memang tadi yang Abi jelaskan bahwa manusia itu punya tanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkannya itu berkaitan dengan menjaga kehormatan tadi, Bi? Dan apakah apa saja yang menyebabkan, apa saja yang perlu jadi panduan bagi kita sebagai syarat-syarat untuk pertanggungjawaban sebagai manusia? Iya. Kita kembali kepada Al-Quran. Itu Allah ada berfirman begini. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami, firman Allah, kami pernah menawarkan amanah, tanggung jawab, tugas-tugas keagamaan, tugas-tugas dalam kehidupan dunia ini kepada langit, bumi, dan gunung. Mereka menolaknya, takut. Tapi itu diterima oleh manusia. Sayang, sebagian mereka tidak menunaikan kewajibannya dalam menerima amanah itu. Sungguh mereka itu sangat berlaku aniaya, lagi sangat bodoh. Nah, jadi tanggung jawab yang diserahkan Tuhan kepada manusia itu setelah Tuhan menilai bahwa manusia ini bisa untuk menerima tanggung jawab. Sehingga seandainya oleh satu dan lain sebab potensi itu, kondisi itu kita tidak miliki, kita tidak bertanggung jawab. Ya kan? Betul. Di sinilah kita lihat betapa dari satu sisi Allah sangat menghormati manusia, dari sisi lain kita lihat bahwa penghormatan itu menuntut kita untuk melaksanakan amanat Tuhan dalam kehidupan dunia. Itu satu yang ingin kita garis bawahi. Nah, jadi ada syarat-syarat. Karena Tuhan karamna bani Adam, kami menghormati, kami memberikan ini. Nah, syaratnya itu harus berakal. Orang yang tidak berakal tidak dituntut tanggung jawabnya. Harus sudah dewasa. Anak-anak tidak tidak dituntut. Ada yang penting.
harus tahu apa yang diperintahkan kepadanya. Kalau tidak tahu bagaimana? Karena itu Allah mengutus Rasul. Karena itu ada penganjur agama untuk memberitahu. Kalau tidak tahu, tidak bertanggung jawab. Nah, inilah salah satu bukti atau salah satu aspek dari penghormatan Tuhan kepada manusia. Jadi memang pada saat Tuhan memberikan keistimewaan, memberikan potensi, tetapi pada saat menuntut pertanggungjawaban, Allah juga memahami keterbatasan manusia. Karena itu yang terpaksa tidak dituntut. Yang terpaksa, yang belum balik, yang lupa. Selama lupanya itu bukan karena kecerobohan, ya kan? Jadi ini, nah karena itu pula kita dituntut untuk dari saat ke saat ingat mengingatkan. Itu ada ungkapan dalam bahasa ulama-ulama Al-Quran, kita itu bukan hanya wajib belajar, tapi wajib mengajar. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasau. Saling wasiat mewasiati. Anda berkewajiban mengingatkan saya. Saya berkewajiban mengingatkan Anda. Anda berkewajiban belajar, tapi juga ajar saya. Karena semua orang tidak mengetahui segala sesuatu. Apa yang Anda ketahui boleh jadi saya tidak tahu. Apa yang saya lupa boleh jadi Anda ingat. Nah, ini agar supaya kita memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sehingga dapat mencapai apa yang dijanjikan Tuhan dari pelaksanaan tanggung jawab itu. Betul. Itu manusia. Dan keistimewaannya diberikan bukan hanya ke satu manusia, tetapi ke seluruh manusia sebagai makhluk, sehingga pertanggungjawabannya pun ada pertanggungjawaban pribadi, tapi ada pertanggungjawab kolektif kita juga gitu ya, Bi. Betul. Untuk saling belajar, untuk saling mengajar. Bagus itu. Kita akan bahas lebih lanjut, Abi. Beberapa pertanyaan masih banyak sekali yang nanti kita akan pilih satu, ada yang sangat menarik. Jangan kemana-mana, teman-teman. Masih membahas tentang manusia, keistimewaan, kehormatannya, hubungannya dengan Tuhan, juga tanggung jawabnya dan kebebasannya untuk memilih, yang akan kita bahas sesaat lagi sesudah jeda berikut ini. Tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Siapa yang independen itu menurut istilah era, dan siapa yang paling tahu itu? Yang paling tahu itu Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak menurunkan agama. Terima kasih masih bersama saya dan Abi Muhammad Quraish Shihab di Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Semoga tadi di sela-sela sempat ada percakapan atau mungkin perdebatan, Bi, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari interaksi pemirsa yang mudah-mudahan juga menyaksikan ini tidak sendirian, tetapi bersama sahabat atau keluarga dimanapun Anda berada. Ella ingin melanjutkan, Bi, tadi pembahasan tentang tanggung jawab manusia. Salah satu sebab tanggung jawab itu lahir juga tentu karena Allah menganugerahkan pada kita kebebasan untuk memilih. Betul. Nah, di sisi lain, ini ada pertanyaan yang menurut Ella menarik sekali. Bagaimana kita harus menghadapi sebagian golongan manusia yang tidak percaya pada agama. Jadi ada kelompok agnostik, ini salah satu kelompok yang menyatakan bahwa percaya pada Tuhan, jadi punya hubungan dengan Tuhan sebagai manusia, tetapi tidak percaya pada agama-agama yang dipandang mereka itu dilahirkan oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Nah, ini juga karena faktanya manusia sudah ada sejak sekitar 600.000 tahun yang lalu, tetapi agama-agama monoteisme itu ya Nabi Ibrahim, agama Yahudi 4.000 tahun yang lalu, Kristen 2.000 tahun yang lalu gitu ya, kemudian Islam juga baru 1.400 tahun ini. Nah, itu yang menjadi dasar. Nah, apakah kita punya tanggung jawab tertentu menjelaskan tadi sebagaimana Abi sampaikan gitu ya, mengajar dan belajar, atau memang itu berkait dengan kebebasan memilih, terserah aja sendiri-sendiri atau bagaimana?
Iya, sekarang begini, ada beberapa nih ucapan Ella yang Abi mau garis bawahi. Agama baru 6.000 tahun yang lalu. Abi tidak tahu kapan Adam diciptakan Tuhan. Betul. Tapi sejak Adam diciptakan sudah ada agama. Sudah ada agama. Oke, itu satu ya. Yang kedua, membiarkan dia sedemikian. Maka dia beri tuntunan. Ini begini, ini begini, ini begini. Itu dari satu sisi. Sisi kedua kita lihat, manusia ini makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup tanpa bekerja sama. Tetapi manusia juga punya egoisme. Kalau dibiarkan sendiri akan tabrakan. Maka apa yang terjadi? Tuhan memberi tuntunan. Tuntunan itulah tuntunan agama. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tuntunan itu tidak bisa dikemukakan oleh manusia. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui persis semua kemaslahatan umat manusia. Dan yang kedua, dia punya sifat egoisme. Kalau kita mau beri contoh, pengatur lalu lintas itu, apakah yang tidak berkepentingan dalam keinginan orang yang berlalu lalang atau dia punya kepentingan? Kalau dia punya kepentingan, dia akan dahulukan kepentingannya. Bukan, jadi dia harus independen sehingga bisa mencapai tujuannya. Sehingga orang bisa mencapai tujuan. Siapa yang independen itu menurut istilah Ella? Dan siapa yang paling tahu itu? Yang paling tahu itu Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak menurunkan agama. Ada agama, inilah yang Tuhan sampaikan, tapi kembali pada penghormatan dan tanggung jawab. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang tidak mau beriman silahkan beriman. Jangan paksakan orang beriman, karena keimanan menuntut ketulusan. Kalau Anda paksa secara langsung atau tidak langsung, Tuhan tidak terima. Nah, jadi kalau memang sudah percaya Tuhan, pasti ada tuntunannya, pasti ada agama. Dan salah satu fungsi agama adalah itu ya, Bi, memelihara alam, memelihara interaksi antar manusia, menjalin kedamaian dan lain-lain sebagainya. Ada paham sekarang, paham eksistensialisme. Bebas lakukan apa saja yang kamu suka. Itu tidak bisa hidup di tengah orang banyak. Atau nanti mudah-mudahan satu ketika kita akan bahas kita bisa soal bahas itu. mengenai itu. Mudah-mudahan sudah jauh lebih jelas, teman-teman. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kita bahas di episode kali ini, tetapi mudah-mudahan jadi alasan untuk selalu penasaran, selalu ingin belajar, dan tidak pernah luput dari menyaksikan Memahami Islam bersama Muhammad Quraish Shihab. Terima kasih Abi atas semua ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa terus saling belajar, saling mengajar, menjaga kehormatan, terutama dengan terus menuntut ilmu, gitu ya, Bi. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi pekan depan. Saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV